kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, nikmatnya luar biasa Bu. Tinggal datang sudah disiapkan. Saya tahu mbak-mbak ceria itu ributnya dari kemarin Bu. Mau mageri jendela, mau nurunkan figura, mau ditaruh di mana, pokoknya ubresnya udah dari kemarin. Alhamdulillah kita datang langsung saja duduk, ya Masya Allah, ada Mbak Novita. Maka mari kita bersyukur, dan kesyukuran itu mari kita tambahi. Tadi pagi saya menyimak seorang kiai dari pondok pesantren di Mataram mengisahkan tentang seorang santrinya Bu, yang terkena kanker tulang. Kemudian saat mondok, santri itu akhirnya kakinya harus diamputasi. Kemudian ustadz itu menangis Bu, karena santrinya itu justru menguatkan ibunya. Sang santri berkata ibunya, "Bu, gak apa-apa, potong saja kakiku biar aku cepat sembuh karena aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Toh besok di surga gak ada orang cacat Bu, semuanya sempurna. Maka gak apa-apa, saya cacat di dunia, insya Allah besok sempurna di akhirat." Maka mari kita merenung dari kisah ini. Jangan sampai kita dianugerahi badan pikir yang lengkap, tidak cacat, tapi kelak ketika dibangkitkan di akhirat kita menjadi orang-orang yang cacat. Fal'iyadzubillah. Itulah kenapa setiap hari kita berupaya dengan kemampuan masing-masing berbuat baik supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini adalah salah satu doa yang sering dibaca Nabi kita. Bunyinya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa doa ini menjadi penting Bu? Sederhananya begini. Untuk apa kita ngaji, beramal, menuntut ilmu kalau ujungnya nggak diterima Bu? Kata Allah, maaf kamu ngajinya nggak kanggo, baca Quranmu ra kanggo gawe, sedekahmu maaf nggak kanggo, semuanya Allah bilang nggak kanggo. Itu kenapa Rasulullah mengamalkan doa Nabi Ibrahim saat beliau selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim membaca doa, ya Allah, terimalah amal kami. Sekelas Nabi Ibrahim, julukannya Khalilullah. Kalau di arsy-Nya Allah tempat Nabi Ibrahim ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke langit ke-7, Nabi Ibrahim di tempat yang paling atas. Itu menunjukkan kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah sangat apa? Kita kalau sholat baca sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Bayangkan, Nabi yang punya kedudukan yang tinggi saja masih risau. Jangan-jangan lem bangun Ka'bah sama putranya pekerjaannya tidak diterima oleh. Maka mestinya kita umat yang banyak dosa lebih takut lagi. Jangan kepedean kalau kita tuh apa-apanya diterima oleh Allah. Tapi ya Allah, semoga setiap upaya kita setiap hari datang dari satu majelis ke majelis yang lain, berbuat baik dengan semampu kita, semoga itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya kemudian, apa syaratnya amal itu harus diterima? Kan kita sudah hafal tuh. Satu yang melakukan harus orang yang beriman. Nek boten orang beriman amalannya tidak ditampa. Ya. Kalau tidak beriman amalannya tidak. Jadi nggak usah gumon. Misalnya ada kisah Bunda Teresa berbuat baik, Lady Di berbuat baik. Mereka tidak punya chip untuk masuk surga diterima amalnya karena tidak ada apa?
iman. Bahkan yang ada iman aja belum tentu diterima kalau tidak memenuhi syarat dua berikutnya. Apa syarat yang kedua? Itulah yang disebut dengan muttaba'ah. Apa ibu-ibu? Satu iman, dua muttaba'ah. Apa itu muttaba'ah? Ikut apa yang sudah dicontohkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua ibadah yang Rasulullah secara eksak pesan kepada kita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana aku salat. Rasulullah jenis kelaminnya apa? Apakah tadi Rasulullah mengatakan wong lanang deloken caraku salat, wong wedok deloken Bunda Aisyah salat. Begitu kata Rasulullah? Tapi kata Rasulullah, hai umatku, umatnya Rasulullah laki-laki semua atau ada perempuan? Wahai umatnya Muhammad, sholatlah kalian sebagaimana sholatnya. Berarti sholatnya laki-laki dengan perempuan sama atau tidak? Tidak ada bedanya sama sekali. Sama persis. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, sedekapnya, semuanya sama. Itu pekerjaan pertama. Dan yang kedua, yang Rasulullah pesankan langsung untuk meniru apa yang beliau lakukan. Wahai manusia, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kalian manasik dariku. Cara aku melakukan manasik, baik itu haji maupun umrah. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui, siapa tahu aku tidak melakukan haji lagi setelah tahunku ini. Ini diucapkan sebelum Rasulullah pergi haji wada. Rasulullah hajinya berapa kali? 1 kali. Umrahnya 4 kali di 4 tahun yang berbeda. Jadi Rasulullah pulang ke Madinah, tindak lagi, kondor lagi ke Madinah, tindak ke Mekah lagi berapa kali? 4 kali. Hajinya berapa kali? 1. Inilah yang nanti disebut haji wada. Itu haji Rasulullah pertama kali, sekaligus itu haji perpisahan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sangat tegas. Cara Wonosobo ngeten. Tolong dimatke ya. Leng aku haji, leng aku umroh, sebab aku ora ngerti tahun besok bisa haji lagi atau umroh lagi. Maka amati, ikuti caranya aku melakukan haji. Ini mutaba'ah, syarat yang kedua. Kalau mau diterima harus ada syarat yang ketiga. Wow, sudah Islam yang lakoni. Nomor 2, leng lakoni persis caranya Nabi, tapi belum punya syarat yang ketiga, tetap tertolak. Apa itu syarat yang ketiga? Ikhlas. Gak ada yang lain kecuali untuk siapa? Dan ini sulitnya luar biasa ya Allah. Sing jenenge ibadah haji umrah itu, ya Allah goda kita banget bu. Pengen kita, ya Allah pokoknya goda sekali. Ibu yang sudah menjalankan, ibu tahu rasanya gimana sulitnya menjaga keikhlasan hati saat haji dan umroh. Saat mau berangkat pengajian haji, saat mau berangkat umroh, saat mau berangkat pengajian umroh, itu setan leng, ya Allah cie-cie wis umroh nayeng. Ya Allah udah haji berapa kali nih, depannya udah ada apanya bu? Haji. Sudah ada hajinya. Kalau haji plus berarti H plus, kalau hajinya produk berarti hanya apa? HF gitu ya. Kalau haji plus berarti HP, kalau haji reguler HR. Masya Allah, sulit banget bu. Kadang pakai baju putih tuh mau kemana, mau manasik tuh ada kebanggaan, ada setan yang menyelusup. Ya Allah pan haji, ya Allah udah haji, ya Allah udah umrah. Itu angel banget. Gak mungkin tuh kalau kita ngaji kayak gini terus kita tuh pulang dari mana? Habis ngaji lah, rasanya beda. Makanya yang ketiga itu menjadi sulit sekali karena harus apa? Harus ikhlas. Dan ada yang luar biasa. Ketika kemarin kita ngaji kitab, lihat ayat ini. Ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Nah, ada pesan dari Allah melalui lisan Rasulullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan, kata kiai kami, Masya Allah, salah satu upaya bertakwa yang paling angel itu adalah haji, adalah umroh. Kenapa? Haji waktunya panjang, uangnya siapa yang ditinggalkan?
Anak aja nggak boleh ikut, Bu. Ibu punya bondan apa mawon nggak bisa diajak, Bu. Jadi haji itu ada ibadah, ada fisiknya, ada uangnya, ada ninggal keluarga, waktunya lama, jaraknya jauh, nunggunya lama. Kata guru kami, haji itu memang upaya takwa yang luar biasa. Ini ayat sering disampaikan ketika manasik haji dan umroh. Tapi ada yang sering kita lupakan. Bahwa di ujung ayat ini ada kalimat ya ulil albab. Kemarin di Al-Arqam kami kaji, di Quran ada 16 ayat yang ada kalimatnya ya ulil albab. Apa itu ulil albab? Saya baleni sedikit. Kerambil, luarnya nopo? Kulit. Setelah kulit, tepes. Setelah tepes, batok. Setelah batok, kulit kerambil. Setelah kulit kerambil, kerambil. Kalau diparut kemudian diperes jadi apa? Santan itu terbagi jadi dua, cewer dan kental. Yang kental biasanya kita sebut dengan apa? Itu ulul albab. Inti. Jadi dia tuh punya lapis-lapis pemikiran, punya lapis-lapis tafakur. Dulu orang Belanda mau memisahkan ini. Maunya orang Islam disuruh dikir terus ben bodoh. Ben ora gelem sinau pertambangan, ora gelem sinau ilmu hukum, ora gelem sinau ilmu kedokteran. Wis pokoke wong Islam kowe dikuer bae, ora semang mikir. Akhirnya ilmu-ilmu eksak dikuasai siapa? Dengan dalih gak usah belajar ilmu-ilmu umum karena di kuburan tidak ditanya. Yang satu kebablasan. Sudah gak usah zikir, pokoknya yang penting pinter, sinau terus. Terjadilah apa yang terjadi. Sekarang banyak profesor, dokter tapi ngendikane tidak genah. Masya Allah. Musuh terbesar kebebasan adalah agama. Menikah lawan jenis adalah hak asasi. Niku maaf sing ngendikan senes alumni SD, Bu. Nek alumni SD paling mboten ngertos LGBT singkatane napa. Niku sing ngendikan kados niku sing alumni dokter, profesor, cok sekang luar negeri barang. Tapi karena ilmunya terpisah dengan zikir, maka dia menjadi orang-orang yang pemikirannya lepas. Jadi ulil albab itu orang yang punya lapis-lapis zikir dan lapis-lapis fikir. Seperti gampang ini ku santen. Saya sampaikan kemarin, santen kalau ketemu gedang jadi kolak, ketemu boden jadi kolak boden, ketemu ondel-ondel ijo jadi kelepon. Artinya apa, Bu? Santen itu kalau ketemu barang apa aja jadi. Jadi manusia yang diberikan ulil albab itu kalau dijajar ke sinten mawon, ketemu kali sinten mawon, didudukkan di mana aja dia mengenakkan. Itu ulil albab. Dan jumlahnya hanya ada berapa, Bu? Salah satunya orang haji dan umroh masuk 16 besar. Coba kita pikir, wong kaya dewek cok nglenengi, cok ngudung, cok grundel, cok ngeluh, masuk 16 besar menurut versinya siapa? Al-Quran. Syaratnya apa? Lakukan haji dan umroh. Maka yang belum, ayo saya pengen masuk 16 besar, pengen jadi ulil albab. Ini yang sering dilupakan, bahwa orang haji itu nanti ujungnya ke sana jadi orang-orang ulul albab. Kundur haji dengan siapapun penak, bergaul dengan siapapun nyaman. Orang pulang umroh tujuannya tuh jadi ulil albab. Jadi dia didudukkan dimanapun, manfaat dengan siapapun, membawa kebaikan, nggak pernah membawa keburukan. Itu haji. Maka di situ ada faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Nek wong arep numindake haji sing teng jerone ana umroh, aja pisan-pisan ngendikan jorok. 1, 2 jangan berbuat fasik. 3 jangan bertengkar. Ngomong jorok mungkin kita enggak. Fasik juga kita bukan orang yang fasik, semua aturan dilanggar. Kayaknya syarat yang ketiga kita yang paling sulit, Bu. Jangan bertengkar, aja ngudungan, ampun grundelan, ampun tersinggungan. Itu yang paling sulit.
Dan ulama mengatakan ini bukan ketika haji. Orang yang pengen dipantaskan oleh Allah dipanggil haji dan umroh hendaklah punya 3 sifat ini. Tidak suka ngomong jorok, gak senang berbuat fasik ngelawan aturan Allah, dan gak senang bertengkar. Berarti gini, kenapa ya aku belum haji? Mungkin kita belum memenuhi 3 syarat ini. Kenapa Allah belum beri kesempatan untuk umroh? Mungkin masih banyak jidalnya dalam diriku. Sama suami, Bu, sama teman, jadi jidal, nggak boleh. Dan kata para ulama, akhlak ini harus kita miliki kalau kita ingin dipantaskan oleh Allah, dipanggil. Dan dari 16, tadi jumlah ayat yang ada ulil albabnya berapa? Yang ada ya-nya itu 4 tok. Jadi 16 besar masih disaring lagi jadi berapa besar? Dan itu orang haji dan umroh. Mbak Devi, kemarin ya menunjukkan apa? Iya, panggilan apa? Jauh apa dekat? Dekat. Kalau dekat manggilnya gimana? Pelan terus? Kayak dipeluk. Mbak Devi gitu. Jadi orang haji dan umroh itu sebenarnya sedang diajak bicara, merenung oleh Allah dengan jarak yang apa? Gitu. Orang Eva gitu, tapi Fah, bersyukur kamu sudah haji dan umroh. Fah, jangan jidal, jangan rofas, jangan fasik gitu. Itu Bu. Maka orang haji dan umroh tuh hebat, bisa masuk 16 besar, bisa masuk apa? 4 besar. Tapi syarat-syarat di atas itu dilakukan. Jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Sekarang kita mulai masuk. Perjalanan haji dan umroh itu perjalanan rohani, Bu. Ya, Bu. Bukan perjalanan fisik ansih. Maka saya kecewa banget seperti yang kemarin saya ungkapkan. Kalau orang pulang haji yang diceritakan apa, Bu? Alhamdulillah hotelnya cepak, makanannya enak, bisnya nyaman. Itu namanya perjalanan fisik. Apa bedanya kita piknik ke Jakarta pakai bis yang bagus, di Jakarta udah disiapin tiketnya. Tapi gimana kita memaknai haji dan umroh itu perjalanan ruh. Jadi kita pulang tuh, ya Allah, kenapa ya? Di sana tuh kalau nunggu sholat tuh kok enak, betah, nggak gelisah. Di sini azan sudah berlalu 1 jam, kadang belum beranjak. Ada apa? Maka ruh kita akan merenung, astagfirullah. Kenapa ya di sana itu kalau saya nggak make up, saya nggak pakai lipstick, saya nggak dandan, bajunya nggak setrikaan, di sana pede apa nggak, Bu? Kenapa kalau di sini jadi nggak pede, Bu? Kenapa jadi nggak pede? Kenapa di sana nggak pakai parfum, nggak pakai hand body, bajunya yaitu Renggo? Kenapa? Kenapa kita nggak pernah berpikir, ih nanti orang bilang aku wajahnya. Kenapa kalau kita kembali ke Indonesia lantas kalau mau pakai baju hinyong wingin nembenggo kue nak siki nggo gimana yang darane ora? Itu rohnya dapat, Bu. Tapi kalau hanya kita maknai alhamdulillah ya Allah hotelnya, saya kecewa kalau ada orang pulang haji dan umrah ucapannya seperti itu, Bu. Karena dia belum bisa memaknai bahwa ini adalah perjalanan rohani, bukan perjalanan apa? Bukan perjalanan fisik. Look, haji dan umrah sungguh keduanya menghilangkan kefakiran dari dosa. Kefakiran dan dosa, sebagaimana alat peniup tukang besi menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji mabrur selain sekarang. Masa kurang yakin? Ini Allah loh yang janjiin. Gak ada orang pulang haji jadi miskin, gak ada. Gak ada orang pulang umrah jadi miskin, gak ada. Gak ada orang menghajikan orang lain jadi miskin, gak ada. Belum pernah dengar saya, Bu. Gak ada orang ngumrohin orang lain jadi miskin, gak ada. Karena itu janjinya Allah. Justru dengan haji dan umrah itu karat-karat dari besi itu akan diapakan. Dan ada yang lebih tinggi dari itu kan gini, yo umrah yo men usahanya lancar gitu kan. Ada yang derajat yang lebih tinggi. Dan tidak ada pahala bagi haji mabrur selain, maka gak mungkin gampang, saya bilang. Gak mungkin haji dan umrah itu gampang. Karena pahalanya apa? Kalau pahalanya surga, pasti hanya orang-orang yang spesial yang bisa melakukan, Bu. Yang bisa ikhlas, ittiba, punya ilmunya, dia hanya dengan iman.
Semua orang mungkin bisa berangkat haji, tapi nggak semua orang. Semua orang haji umroh mabur, tapi nggak semua orang haji dan umroh mabrur. Semua mabur karena naik apa? Tapi nggak semua orang pergi haji dan umroh pulang dengan predikat mabrur yang akan diberikan Allah ganjaran apa? Nggak semua, Bu. Nggak semua. Ada yang sudah rusak pahalanya ketika di Mekah. Ada yang rusak pahalanya mungkin ketika di pesawat. Ada yang rusak mungkin pahalanya ketika kita mendarat di pendopo, disambut banyak orang. Hati kita mulai bangga. Sudah rusak tuh. Mungkin ada yang rusak saat bahkan ketika berangkat aja sudah rusak, Bu. Jahit seragam haji, kemudian Bu. Maka semua mabur, tapi nggak semua. Itulah pentingnya doa, ya Allah taqabbal minna. Terima haji kami ya Allah. Terima umroh kami ya Allah. Sudah hanya sekali seumur hidup. Uangnya cuman itu. Ya Allah, ada anak ngaji. Mam. Naik pesawat ngeng. Tadi Sultan ikut tapi tak suruh bablas ke tempat simbah. Masya Allah. Itu haji. Al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma. Dan umrah satu dengan umrah yang lain kafarah. Penutup. Ditutup dosa-dosa kita di antara umrah satu dengan umrah yang lain. Sekarang ada satu ayat tentang haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya sempurnakanlah haji dan. Kalau Allah menggunakan kata-kata sempurnakan, berarti ada orang yang hajinya sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada orang yang umrahnya sempurna, ada yang tidak. Kita yang mana? Atau ketika kita belum melaksanakan, kita mau tempuh jalan yang mana? Yang tamam atau yang nakis? Yang sempurna apa yang banyak kurangnya? Maka ayat ini menjadi pentadaburan. Ya Allah wa atimmu, sempurnakanlah. Tunaikan. Kalau sholat itu dirikanlah, zakat berikanlah, tunaikanlah. Tapi kalau haji sempurnakanlah. Kenapa? Ada yang sempurna, ada yang tidak. Nyatanya ada yang pulang alhamdulillah hotelnya bagus, ada yang pulang ya Allah saya menyesal kenapa saya nggak sungguh-sungguh ketika di sana. Nah itu umrah. Ini hukum umrah. Kita sudah pelajari Imam Syafi'i fardhu ain sekali seumur hidup. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan sunnah. Dan ini ya berbeda konsekuensi hukumnya. Kalau yang di atas wajib sekali seumur hidup, kalau yang biru itu sunnah sekali seumur hidup. Tentunya kedua pendapat ini bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak kena kewajiban. Baik itu haji maupun umrah. Sekarang umrah dulu. Umrah itu berasal dari kata-kata amara. Nanti haji lebih dalam lagi, Bu. Karena al-hajju itu artinya al-qasdu, niat. Kalau amara itu aja mengunjungi saja kalau umrah itu. Tapi kalau haji itu maknanya al-qasdu. Al-qasdu itu artinya niat. Ibu nek ngaos kok niat niku sing dibeton apa mawon? Buku, pulpen, sangu napa meleh, Bu? Apalagi? Tapi kalau nggak niat apa, Bu? Dilalah lewat ngarep ceria. Nah, Bu. Weruh napa? Weruh motor okeh. Ih, anak acara apa? Jajal nyontak WA Mbak Devi. Dev, nenggon kowe sih anak acara apa? Daning motore okeh. Hili anak ngaji. Jur, yalah kala-kala milu. Itu namanya nggak al-qasdu. Tapi yang namanya al-qasdu dari Selasa kemarin udah kita siapkan. Maka orang haji itu ya Allah sudah disiapkan jauh-jauh hari. Orang umrah itu disiapkan jauh-jauh hari. Dan satu lagi, Bu. Nah kemarin ada pertanyaan yang udah ngaji sama yang belum nih, jawabannya bisa. Udah di Elena ini. Ibu milih disuruh apa minta izin? Disuruh. Kenapa kalau disuruh? Udah disiapin semua. Dan haji umrah itu disuruh, Bu. Maka kalau kita sudah terpanggil punya kesempatan haji dan umrah, pasti semuanya udah diapakan? Disiapkan oleh Allah. Taib. Mengunjungi Baitullah. Fokus ya, yang kita kunjungi itu Baitullah. Adapun Jabal Uhud, Jabal Sur, Bukit Khandaq, Kereta Gantung, Medan Magnet, Laut Merah, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa? Umrah. Itu bonus. Taif, ke Taif. Tapi fokusnya itu umrah itu mengunjungi Baitullah. Baitullah.
Hukumnya sunnah tadi yang sudah. Umroh adalah bagian dari haji, tapi haji bukan bagian dari umroh. Umroh bisa dilaksanakan kapan saja, sedangkan haji itu hanya pada bulan Dzulhijjah. Kalau tarwiyah 6 hari, kalau tidak tarwiyah cuma 4 hari. 9, 10, 11, 12, 4. Kalau tarwiyah 8, 9, 10, 11, 12, kalau nafarsani 13 jadi 6 hari. Jadi orang yang di sana 40 hari itu karena menunggu antrian pesawat. Tapi hajinya cuma berapa hari? 4 atau 6 hari. Sesuai dengan KBI hanya milih apa. Nah, dulu saya pol kelingan Bu. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i cukur. Coba. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i cukur. Ya Allah, kayak kami dulu gitu. Umrah itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i cukur. Umrah itu ini tosakur. Hafalkan? Ihram niat, tawaf sa'i cukur. Selesai sudah manasik umrah. Sudah hafal. Sekarang ihram dulu. Jadi ihram itu kalau kita itu sering memaknai bahwa ihram itu menggunakan pakaian putih. Jadi kain ihram. Sehingga di pikiran kita itu yang namanya ihram itu apa? Ya kelambinya itu yang putih. Padahal ihram itu adalah keadaan yang diawali dengan niat untuk melaksanakan haji atau umroh dari satu tempat yang ditentukan Nabi. Tempat itu namanya miqat. Ya, Bu. Jadi ihram itu bukan apanya? Bukan bajunya. Itu betul namanya kain ihram. Tapi ihram itu adalah bentuk ibadah dalam umroh yang diawali dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah, berganti pakaian, kemudian menyebutkan niat yang tadi jadinya halal menjadi haram. Al-ikhramu huwa takhalli an ghururi ikhtiyarika ila maradatillahi imaniyah. Ihram adalah melepaskan keinginan-keinginan pribadi sekarang menuju keinginan siapa? Allah, yang didasari oleh apa? Iman. Itu ihram. Nah, kemudian ini masih sama tadi ya. Ihram dari miqat, keinginan kita menjadi keinginan Allah. Nah, ihram letaknya di mana jadi? Jadi ihram letaknya di mana? Di hati. Letaknya di mana? Kalau pekerjaan fisiknya iya kita mulai dari miqat. Kalau pakaiannya iya kita pakai apa? Pakaian putih. Kalau tempatnya ditentukan sunnahnya iya. Tetapi banyak orang berganti pakaian putih. Dia mengucapkan niat, pakaiannya sudah izar dan rida, tetapi hatinya belum ihram, belum menyerahkan saya mau manut aturannya Allah. Jadi ihram letaknya di mana? Di hati. Apa? Saya ikhlas mulai saat saya melafadzkan niat, semua saya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang taklif, jadi yang jadinya ikhtiar milih, yang namanya sama suami istri kan halal. Tapi saat ihram jadi apa? Itu namanya ditentukan oleh Allah. Kalau nggak di hati, malah wong bojone nyong dewek kak, masa di ngono-ngono di muah-muah ora oleh ngono. Itu kalau ihramnya nggak dari apa? Sekarang yang namanya kemudian apa? Memakai parfum itu boleh wanita itu di mana? Di rumah, sewangi-wanginya gitu, Bu. Tapi saat ihram jadi nggak boleh. Maka yang tadinya halal menjadi apa? Orang kalau nggak punya iman ya ndak mau. Lung parfum tuku-tuku derek kak, ora oleh dinggo. Ya wis njur ngakali, ya wis nyong ora nggo parfum klambine gak taknei. Doni sing wangi, mergane nek nyong nek keluar rumah ora wangi ke nyong ora pede ya Allah, misalnya gitu. Tadinya bebas, harapnya buti rumput kono, gak ngapa kono, kan jadi terbatas kalau ihram.
Yang tadinya akal, oh suami istri itu boleh harus taat. Kenapa sih nggak boleh pakai parfum? Udah taat aja, nggak usah nanya gitu. Kenapa sih nggak boleh memotong pohon? Ngapain jauh-jauh ngarep matun usah turut Mekah, ngarep matun nang di kayak ngriwangi Mbak Yani apa Mbak Resi teng dian. Nek arep nangkapi darah buruk, ora semang turut Mekah. Jadi nggak usah nanya kenapa ya nggak boleh pakai parfum. Kenapa suami istri nggak boleh cium-ciuman? Itu namanya masih pakai apa? Kalau orang sudah umroh, pokoknya apa kata mutawif, apa kata fikih, kata aturan langsung bilang apa? Pokoknya manut. Jadi nggak cari celah gitu. Boleh nggak Us kalau saya gini-gini misalnya gitu. Satu nggak punya alis ya Us, satu nggak pede banget Us, misalnya gitu. Itu namanya cari apa Bu? Cari celah, terus cari celah. Boleh nggak? Kalau saya tuh kalau sama suami itu nggak bisa pisah ya Us gitu. Kalau pas ihram gandengan terus, itu namanya cari apa Bu? Udah, yang namanya orang ihram letaknya di mana? Dia disuruh apa langsung bilang apa? Sami'na wa ata'na. Nah, kita mulai dari mikot tadi ya. Nah, mikot itu ada dua, satu mikot makani, satu mikot zaman. Kita sudah hafal. Mikot makan itu terkait dengan tempat, batas tempat. Kalau zaman itu terkait dengan waktu. Berarti kalau umroh nggak punya mikot zamani. Yang punya mikot zamani apa? Haji, karena hajinya terbatas harus pada bulan Dzulhijjah. Kalau permasalahan ulama itu dibahas Bu. Haji sekarang antri 20 tahun. Haji aja boleh dibadal. Haji kan boleh dibadal toh. Sampai ada yang berpikir gimana kalau wukuf melempar jumrah itu juga diapakan? Dibadal. Lah wong hajine oleh dibadal kok lempar jumrah gak oleh. Kok wukuf, apa wukufnya tuh harus di Arafah? Itu dibahas karena manusia semakin banyak apa semakin sedikit? Wah, belum lagi yang kemarin ilegal itu misalnya kan. Nah, mikot makani dan mikot zamani. Jadi yang punya, nah sekarang kita umroh. Nah, Mbak Elena sangat paham ini. Kalau kita langsung terbang ke Madinah, itu berarti nanti mikotnya mengambil dari satu masjid namanya Masjid Bir Ali. Bagi yang langsung menuju Mekah, ini jarang kalau umroh. Ini dulu orang mikotnya di Jeddah di bandara. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Orang sudah semakin berilmu, pakai kain ihramnya dari hotel, pakai jaket. Nanti ketika pramugari itu melewati Yalamlam, mereka akan kasih tahu kita, kemudian kita melepaskan jaket, kaos kaki dan seterusnya. Ibu yang urung mudeng Ustazah Eva, sudah ikhlas aja, besok nyong gak ngelakoni insyaallah gitu Bu. Nah, jadi Masjid Bir Ali itu aslinya Bi'ru Ali. Nah, tapi orang Arab tuh kalau ngomong Arab nggak seneng yang detail-detail. Jadi senengnya yang cepet-cepet aja. Bi'ru Ali jadi Bir Ali gitu. Bir Ali. Aslinya Bi'ru Ali. Nah, apa sih mikot itu apa? Nah, jadi Rasulullah itu menentukan titik-titik ini. Titik yang jumlahnya 5. Ibu bayangkan sebelah sana negara apa, sebelah sini negara apa, sebelah sini negara apa, sebelah sini negara apa, yang nyebrangi Laut Merah itu negara apa. Nah, maka kalau orang Indonesia, mikotnya kalau yang langsung terbang ke Mekah, dia akan melewati satu titik namanya Yalam. Maka itu di atas pesawat. Gitu. Maka dulu di sini tetap pada pakai baju biasa. Nanti kalau ke bandara baru pada ganti. Nah, sekarang tidak, pemerintah memberi kebijakan kita pakai baju dari embarkasi, kemudian nanti di atas pesawat kemudian dilepas ini. Ustazah Eva haji pertama dari Mesir, Bu. Ini Mesir. Ini Laut Merah. Saya nyebrangi Laut Merah, berarti mikot saya adalah ini. Di mana saya mengambil mikot? Ketika di atas kapal sejajar. Jadi kami berganti pakaian ihram yang laki-laki itu ketika itu di atas kapal. Kenapa pakai kapal? Cari yang murah. Kenapa cari yang murah? Ya duit mesti Bu. Karena cari yang murah gitu Bu. Dan dulu nggak punya ilmu haji itu. Ya Allah, maka saya ya Allah biyen dah-idahin orang ditampa. Ukur sing penting mangkat tok, milu biang-biung batire macam apa, tidak mendalami seperti yang sekarang Bu. Gak punya ilmu. Nah, ini sesuai dengan siapa yang menentukan titik ini? Rasulullah. Dari siapa? Gak usah tanya kenapa ya Indonesia gak di sana, kenapa ya orang Mesir gak ke sini. Itu namanya pakai apa? Agama tidak boleh kita letakkan di sini, harus di mana? Nah, ini namanya mikot yang tadi itu. Nah, kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini sunnah-sunnah sebelum kita melakukan ihram. Mandi, berwudu.
Saya tidak cantumkan hadisnya, cuma tak dalam kurung. Meskipun wanita haid tetap mandi dan wudhu. Saya kemarin di mobil ditelepon, Ustazah ada jamaah sedang umroh, beliau pala haid. Wah, pasti kayak apa rasanya, Bu? Saya yakin beliau panik, nangis. Saya bilang, Bu, tenang, tidak ada pahala yang terkurangi walaupun ibu. Lah terus kula prepon mangkane kursang dina nek. Nah, ulama itu sudah berijtihad. Tunggu, tetap mandi, tetap wudu walaupun kamu haid sing ora oleh lakoni gur tawaf. Enggak boleh masuk masjid. Sudah kamu melakukan apapun yang dilakukan orang Allah lakoni. Nanti kalau sudah suci, nah, tinggal melaksanakan umroh. Yang kedua, kalau terpaksanya sampai jadwal kepulangan kok masih haid, ulama berijtihad mandi pakai pembalut yang rapat, tetap tawaf dan sa'i walaupun dalam keadaan haid. Masya Allah. Jadi sudah gelisah sekali pokoknya. Ustazah ini gimana? Buat apa-apa. Sudah itu haid juga yang menentukan siapa? Jadi jangan pernah kita merasa ketika haid itu ganjarannya jadi nopo. Ustazah kula seg haid, kula njon mboten saged dzikir. Jadi kita memaknai haid itu musibah apa gimana, Bu? Haid itu ndak musibah. Jadi kalau kita haid sholat niku mboten oleh ganjaran, malah untuk nopo. Jadi jangan gini, ya Allah saya lagi banyak masalah malah lagi. Lah memang haid itu musibah. Haid itu bukan musibah. Haid itu nikmat dari Allah, memberikan nikmat kepada anak Nabi Adam yang berjenis kelamin perempuan. Memakai pakaian ihram yang bawah namanya izar, yang laki-laki. Yang atas namanya rida. Nah, mengenakan naklain, ada bedanya naklain dengan hidha. Ulama itu jeli. Kalau hidha itu bisa sandal, bisa sepatu sandal. Tapi kalau ulama bilang naklain itu sudah ditentukan, sandal yang tidak menutup mata kaki. Itu. Sepatu jarang sepatu yang tidak menutup mata kaki. Rata-rata sepatu, maka ini laki-laki. Ini peraturan bagi sandalnya tidak boleh menutup mata kaki. Kenapa? Ya udah manut aja. Semen suruh pakai naklain. Bagi perempuan adalah pakaian yang menutup. Mana tulisan pakaian berwarna putih? Nggak ada. Sampai Ustazah Eva kurungi kalau manasik saking galake. Bukan membungkus. Atau ya saya tak sedih lihat video-video orang pergi umrah itu. Lah pripun lek ngagem jilbab malah pakai jilbabnya, maaf ya Bu, ininya gitu. Terus sekarang bukit apa itu yang viral Mbak Elena? Nah kue siki wong umrah gak pengen foto nang kana. Tiru Sela Saukia, tiru siapa maneng? Gigi dan Raffi siapa maneng? Pokoknya nyong nak umrah urung foto nang kana, pokoknya urung tekan. Orientasi kita sudah mulai apa? Berubah. Tadi umrah mengunjungi apa? Nanti kalau setan itu pinter banget. Jadi kita ada orientasi foto di bukit yang tadi itu. Sambil bawakan terus buah-buah pokoknya kayak sing nang picture kayak. Nah, ben nyong duwe foto sing instagramable. Njur lebare di apa? Di upload. Nah, ben apa? Nggak ada pakaian putih. Artinya ibu mau pakai pink silahkan, mau pakai hijau silahkan. Bagi yang membolehkan warna ya. Bagi yang tidak kita menghormati pakaian hitam, biru dongker apa. Nggak ada syarat pakaian putih. Saya pribadi justru sangat menghindari putih. Karena putih itu apa? Rawang. Ya Allah. Lewang dalam lomba Agustusan wingi. Makanya karnaval itu saya beli syarat di sekolah itu. Bagi ibu-ibu yang mengikuti karnaval, memakai pakaian yang menutup dada dan memakai kaos kaki serta menutup bokong. Karena dress code-nya itu merah putih. Banyak tali kehidupan yang kelihatan. Banyak segitiga biru muda yang sedih mat kalau 17 Agustus. Saya jadi begini, ibu kita tuh sudah ngaji. Jangan campur adukkan yang hak dan yang batil. Kalau ibuku udah bisa ngaji seperti ini, kenapa kalau 17-an kok dadak ganti kostum? Kalau ibu sudah biasa ngaji seperti ini, pakai baju nyaman kayak gini, kenapa kalau 17 kok dadak yang aneh-aneh, Bu? Ada lomba makan pisang barangan, Bu. Jangan campur aduk, kan kita itu sudah ngaji. Wes ngaji kaya ngene urung nentu ditampa. Apa malah dicampur-campur kalih
Jangan melu-melu toh, ya Allah. Kenapa kalau ngaji bisa kayak gini, kalau upacara mendadak jilbabnya ganti model, kenapa? Ya, Bu. Coba itu pertanyaan. Kenapa kalau di Mekah nggak pakai bedak metu ya metu wae? Ya, Bu. Kenapa di Indonesia pakai jilbab gede saat upacara aja nggak mau, Bu? Maaf, ini hanya untuk tamu VIP karena saya penampilannya paling aneh. Kelambine ireng, kudunge ireng, sepatune ireng terus di stop. Maaf Bu, ini hanya untuk undangan. Jur nyong li sombongin jur metu. Linjur kula sombongin jur metu. Jur tujuin apa? Jur setane meneh. Emang nyong goblok mlebu ngene ora gak undangan. Nyong ngerti aturan nek ora VIP nyong ora. Akhirnya atine tunggal napa Bu? Masya Allah. Mergane liyane ngeten-ngeten kula aneh dewek langsung. Maaf Bu, ini hanya untuk undangan. Nyong jur sombongnya ya metu Kak. Astagfirullahaladzim. Jadi pakaian umroh wanita tuh nggak ada bedanya dengan pakaian kita sehari-hari. Nah ajang umroh ya ampun kayak gini gari mangkat. Orang jur tambahi apa-apa nggak ada, sama kayak gini persis. Jadi standar pakaian kita syar'i apa enggak? Itu kalau mau sholat masih cari sesuatu apa enggak? Kalau mau sholat kita masih butuh sesuatu, itu berarti pakaian kita belum syar'i. Kalau mau sholat kita sudah tinggal langsung sholat, itu menunjukkan pakaian kita sudah syar'i. Nah, kemudian memakai wangi-wangian dalam kurung bukan di kain ihram, tetapi dialaskan di mana? Di badan. Dan ini untuk laki-laki. Perempuan no. Menyisir rambut, memotong kuku dan rambut-rambut bulu-bulu yang lain berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Ingat, pakai parfumnya bukan di kain, tapi di mana? Di sini boleh, di dada, pokoknya di anggota tubuh, tidak ditempelkan. Maka ada ulama yang hati-hati, baju ihram yang dicuci pakai multo aja ada yang nggak boleh. Saking hati-hatinya Bu. No. Makanya pakai parfumnya itu bukan di pakaian, tapi di mana? Nah, berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Ini bapak-bapak aja yang latihan, ibu-ibu enggak usah. Nah, tolong terangkan gambar ini. Apa yang salah? Semoga Allah mengampuni beliau. Tapi Ustazah Eva, ibu mau belajar dari gambar ini. Apa yang salah dengan pakaian ihram di foto ini? Lah itu kaki. Kaos kakinya kurang panjang, tidak memakai celana. Sampingnya apa yang salah? Atau kurang sempurna? Jilbabnya tidak menutup dada. Orang perempuan itu terutama simbah-simbah itu sangat refleks yang namanya cenceng. Sangat refleks. Apalagi simbah yang di rumah biasa menggunakan jarit. Itu sangat-sangat refleks. Itu untuk apa? Cincin. Nah, itu contoh kaos kaki, kemudian jilbabnya kurang menutup. Kemudian kalau bisa, kalau Ustazah Eva boleh saran, itu kalau pakai celana begitu atasannya dipanjangkan lagi. Kalau bahasa sekarang itu jadinya tunik. Begitu Bu. Nah, sekarang kita ini agak lama ini. Kita belajar dari kain ihram. Ini sudah ya kemarin yang udah ngaji ya. Ya Allah. Itu matahari yang oranye. Terus yang dipanah itu adalah bumi Bu. Ustazah Eva tak tanya, di mana mobilnya Ibu? Tokonya Ibu? Gelang? ATM? Alah, sing hal-hal marai gaya. Mari kita gaya ya toh. ATM-nya tabungannya banyak, usahanya banyak, bajunya bagus-bagus, gelangnya keren-keren. Jebule tidak kelihatan. Itu belum di mata Allah. Ini kan baru di mata teleskop gitu, perkiraan hitungan manungsa. Jebule bumi mong. Ya Allah. Jadi kenapa kain ihram itu putih? Supaya kita menggambarkan diri sadar betul, kamu tuh bukan siapa-siapa. Mau pejabat, mau apa, ngerus haji wis padha wae. Gejabat presiden baru diapakan? Dikawal. Janji kan tingkat Wonosobo, waro bupati, mero apa tetep napa Bu? Pada bae. Gitu. Tetep jonjong dewek, melaku dewek, payungan, janjurung presiden urung payungi Bu. Dan itu kesadaran yang harus kita bangun. Kain ihram gak ada kantongnya, kita tuh gak punya apa-apa.
Anak aja nggak bisa diajak. Kecuali dia punya izin yang sama, maka cukuplah gambar ini menjadi tadabbur untuk kita. Kalau gedenya bumi kan itu Indonesia kelihatan tuh. IKN kelihatan nggak IKN? Nah, kan NKRI. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan matahari hanya Allah, jurnang di Lamborghini, Alphard, Rubicon, terus baju-baju yang harganya jutaan nggak kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu tadabbur dari kain ihram. Dan setelah kemudian diganti itu semua tadi di hotel, maka travel akan membawa ibu menuju masjid apa tadi namanya? Bir Ali. Nah, kemudian di Bir Ali apa yang kita lakukan? Yang sholatnya jane sholat apa? Nah, banyak orang menyebutnya sholat sunnah ihram, padahal nggak ada. Gitu. Itu bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat apa? Syukrul wudhu, bisa jadi sholat duha, bisa jadi sholat taubat, bisa jadi sholat apa lagi? Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, masuknya pintunya nanti ada gambarnya nanti. Sudah sholat di situ, wudhu dan seterusnya, wanita haid otomatis tidak apa? Tidak sholat. Nah, kebanyakan setelah sholat akan dipimpin mengucapkan niat. Nah, padahal secara hadis sahih Rasulullah baru mengucapkan niat umroh ketika sudah berada di atas untanya. Kalau kita terjemahkan berarti bacanya niat di mana? Di atas bis, bukan saat di Bir Ali, bukan saat di masjid. Tapi begitu sudah selesai sholat, ayo rombongan masuk kembali ke masjid. Kemudian mutawif akan memimpin, mari ibu kita berihlal niat untuk melaksanakan umroh. Dan Rasulullah melafadzkan ini. Gitu. Rasulullah nggak ada riwayat, kalau mau sholat mengucapkan apa, tapi Rasulullah melafadzkan niat ini. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik. Labbaik itu gini. Eva, nah itu bukan labbaik. Labbaik itu Eva, ya bu, siap bu, ada apa bu, saya disuruh apa bu, itu namanya labbaik. Jadi menuin panggilan Allahnya tuh dengan keseriusan, siap diapa-apakan. Tapi kalau Eva, kalian bu tanggung, itu bukan labbaik. Yang namanya labbaik itu berarti ketika kita membaca talbiyah atau membaca niat, labbaik itu berarti kita tuh ya Allah kula ajeng dikapakaken mawon siap. Kula ajeng dipreponaken, ajeng dipriget bodoh Gusti Allah, saya siap. Dan saya siap menunaikan satu ibadah bernama umrah. Baru setelah niat tadi, kemudian kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Ingat, laki-laki keras, perempuan cukup didengar diri sendiri atau lirih. Kita sering gini, labbaik Allahumma labbaik. Wong dicelukna Gusti Allah kaleng semaur kaya ngono. Nggih kula teka ya Allah, kula teka. Jangan kayak gitu. Yang namanya dipanggil Allah, sudah disuruh, sudah disiapkan, jawabnya gimana bu? Ya dengan tadi, dengan kesungguhan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah kami penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi Tuhan yang gak punya syarik, gak punya sekutu. Balik kaji, balik umrah gen musyrik bae. Apa artinya talbiyah? Innal hamda, sesungguhnya pujian. Tapi dewek ingin selalu ingin dipuji. Wis ora apa-apa, pengen dipuji ning puji bojone. Ora kita harus mengemis pujian. Mbok kala-kala mama dipuji gitu loh, Pak. Ya Allah, wong kak ora tahu muji gitu. Wan ni'matalak wal mulka la syari. Membaca talbiyah terus. Ini yang banyak orang lupakan. Orang safar doanya, apalagi sedang gandeng agiwai tekan Mekah sepisan, begitu munggah bis, masalah. Jebule ora nanawi tweetan ya. Langsung. Enggak, ini kan di benua Antartika, langsung gini. Doain ya, ini lagi mulai ambil mikot ya Allah tuh pemandangannya Masya Allah. Ternyata ya Allah nggak ada pohon. Allahu Akbar. Ya benar Allahu Akbar. Tapi kita jadi melupakan esensi perjalanan umroh, bahwa orang safar itu doanya apa? Mustajab. Dan ada zikir yang utama kita baca.
Ya Allah, coba kalau di bis tuh, ya Allah anakku, ya Allah cucuku, ya Allah hutangku, ya Allah tokoku, karyawanku, semuanya disebutkan, kesehatanku, semuanya semua. Ya Allah, sampai Mekah nggak kerasa, semuanya dipenuhi dengan apa? Dengan doa. Itu keren banget tuh. Apa yang dilarang? Memakai wangi-wangian, terutama setelah niat tadi, nggih, memotong kuku dan. Nah, sekarang kalau sresetan pripun? Nah, itu namanya darurat. Itu malah kalau nggak diketok malah ibu ganggu. Donge talbiyah malah nitili kuku. Jadi kalau kira-kira mengganggu, misalnya terkena pisau apa ya langsung dia apa? Membunuh binatang buruan. Jadi pahami betul yang dilarang dibunuh itu binatang buruan. Ayam, kijang, rusa gitu ya Bu. Jadi nyamuk itu binatang buruan bukan? Bukan. Kalau lalat binatang buruan bukan? Yang saking hati-hatinya orang Indonesia, mbok saking ikhlasnya Bu, dicokot nyamuk teman-teman Bu. Nyompol ikhlasnya mumpung nyong lagi umrah, atau digigit semut, kemudian semutnya cuman asa nyokot lah nyong lagi. Wah, anak nang Indonesia langsung dia apa? Libas. Jadi yang dimaksud dilarang membunuh binatang itu binatang apa? Buruan, bukan all kind of animal, bukan, tapi binatang buruan. Menebang atau mencabut tanaman. Dan ini saya bilang semang iseng lah, gumunan karo wit apa, nggak usah lah, udah nggak usah nyabutin. Nah, menikahkan, minang meninang, berkata jorok, ngumpat, bertengkar atau marah-marah, bercumbu, bersetubuh dan sebangsanya. Baik itu kata-kata yang menjurus ke sana, gerakan tubuh yang gitu, nggak usah. Gerakan tubuh yang erotis, suaminya dipancing-pancing, enggak. Nah, itu larangan saat umroh. Sekarang pertanyaan, khusus laki-laki itu dilarang memakai pakaian berjahit sudah cedok. Sekarang bagaimana menggunakan penutup kepala, sorban, peci, topi dan lain-lain. Nah, maka hukumnya dilarang. Memakai alas kaki yang menutup mata kaki tadi, sandalnya juga tidak boleh. Pakai kaos kaki juga, karena akan menutup apa? Nah, kalau wanita menutup muka dan telapak tangan. Jadi yang ini tidak boleh tertutup. Makanya ada yang menggunakan penutup sampai sini, ada yang cuman segini. Ustazah Eva yang mana? Saya kalau manasik yang segini, tidak menggunakan. Karena ulama ada yang mengatakan yang namanya tangan ya ini, gitu Bu. Maka nanti kalau kita menutup ini, konsekuensinya sehari-hari kita pun harus menutup punggung ini Bu. Enggak cuman ketika kapan? Bukan ketika umroh, karena pakaian perempuan saat umroh dan tidak sama. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul, boleh nggak pakai sabun, shampoo, pasta gigi, minyak kayu putih, minyak aromaterapi, kapak, GPU, minyak tawon, minyak but-but dan seterusnya. Ibu, sekarang saya mau perintah anak saya. Nah, Bunda belikan parfum ya, gitu. Iya Bun, apakah mungkin dia akan pulang membawa benda di atas tersebut? Tidak, pasti dia akan pulang bawa apa? Apa makna parfum? Parfum itu adalah benda yang diciptakan khusus untuk diambil wanginya. Tapi kalau GPU, minyak tawon, aromaterapi itu nggak diambil wanginya Bu. Jadi gini, nggak ada, ini ulama yang membolehkan ya, nggak ada anak yang Bu, nanti Bunda kamu ke Rita belikan parfum ya, terus dia pulang bawa pasta gigi, nggak akan. Dia pasti pulang bawa apa? Nah, maka sampo, sabun sebenarnya bukan benda yang diambil wanginya, tapi diambil apanya? Manfaatnya, menghilangkan goloh untu, tapi ada apanya? Nah, bagi yang ragu-ragu, gunakan yang non perfumed. Nah, tapi pada dasarnya ulama terbagi. Ada yang melarang mutlak kalau Pepsodent itu ada aromanya, ada yang membolehkan karena sejatinya benda-benda itu tidak diciptakan untuk diambil wanginya. Nyisir rambut boleh, nah Bu. Memakai masker, nah ini masker itu bukan cadar, Bu. Maka ada yang mengatakan gini, nggak ada orang pakai masker dianggap pakai cadar, nggak ada. Misalnya Mbak Elena pakai nikob terus ganti pakai masker, itu nggak sama. Karena masker itu bukan. Nah, namun bagi yang berhati-hati lebih baik kalau tidak pilek, tidak ada gangguan secara kesehatan, wajahnya tetap terlihat. Tapi kalau yang membolehkan ya boleh, wong masker itu bukan cadar. Nggak ada orang pakai, ih ya Allah kailah siki maskeran loh, nggak ada.
Adanya orang kalau tadinya belum pakai cadar baru komentar apa? Ih, Mbak Kai sekarang cadaran. Tapi kalau ada orang maskeran, nggak ada orang bilang, ih Kai siki lo raine ditutupi, mukanya ditutupi dengan apa? Jor orang heboh, Mbak Kai sekarang pakai, nggak ada. Karena secara fikih masker itu bukan apa? Bukan yang diciptakan untuk menutup apa? Maka nggak ada orang cadaran pakai masker, itu nggak ada. Yang namanya orang cadar ya pakai niqab, pakai burqa gitu Bu. Nah, jadi itu yang kemudian ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sekarang ada pendapat selama umroh aurat perempuan tidak boleh kelihatan dengan sesama, itu saking hati-hatinya. Dan itu nggak ada dalilnya sebenarnya. Ya tetap boleh, asalkan yang dilihat yang aurat wudhu. Apa itu aurat wudhu? Muka, tangan, siku ke bawah, dengkul ke. Adapun yang jero-jero yang nggak usah. Jadi aurat perempuan dengan perempuan muslim itu ada batasnya. Lah teng benua Antartika kono pada sing genarep yang kono. Ustaz Eva is ora dosa is ngelingna nggih. Panjenengan ibu-ibu nek ajeng senam ampun ngagem pakaian sing terbuka. Ning ngagem pakaian tertutup. Aurat perempuan itu ada batasnya. Bukan terus keterjayak cah wadon pada li ora apa-apa delok. Cuma delok ngendeke misalnya gitu. Ya. Jadi tetap ada apanya? Yang masih senam tolong pakai pakaian yang menutup aurat, kecuali aurat wudhu kalau mau dibuka. Jangan juga pakai model panjang tapi bolong-bolong, itu namanya APW. Nah, boleh keramas enggak? Ya misalnya kepalanya keeen burung, ya keramas gitu. Kan ada yang enggak boleh rontok, enggak boleh sisiran, rambutnya enggak boleh gugur dan seterusnya. Saat mandinya mandi apa? Mandi biasa. Tadi itu loh, waktu di hotel itu mandinya mandi apa? Bukan mandi jinabah, kecuali yang habis junub. Nah, tapi mandinya mandi apa? Pakai payung boleh nggak? Nah, ayah belikan peci ya. Mungkinkah dia bawa payung? Jadi payung itu berbeda dengan penutup kepala. Berikut nyunggi tas. Do you know nyunggi? Umroh kan panas. Terus kita pakai gini nih. Nah, boleh nggak? Boleh. Karena ini bukan penutup kepala. Ini sama seperti payung fungsinya. Yang namanya penutup kepala yaitu tadi sorban, peci, kopiah, topi, kupluk. Intinya apa? Barang-barang yang maklum sebagai penutup kepala. Bolehkah mengganti pakaian ihram? Boleh. Meskipun ada yang berpendapat tidak boleh. Kemudian membawa di atas kepala tadi nyunggi, ngiyup. Nih, sampai saya pakai bahasa Inggris. Boleh. Boleh nggak pakai cincin, gelang, kacamata boleh? Tak ajarin ndak usah make. Sampai Mekah minta yang, nah tuh tak ajarin. Kalau boleh nggak usah pakai. Sampai Mekah minta yang, Mbak Elena jamaahnya kalau janjian jangan di WC. Kalau janjian di toko Mas. Janjian kan nang WC aja, janjian kan nang. Soalnya mari orang bener. Nah sekarang gini, kenapa sih ya Allah jadi angel temen kayaknya ora oleh kayak oleh. Kullama kana taqyiduhu lil insani akthar kanal jazaa'u akbar. Sing jenenge ibadah niku nek aturane semakin ketat, ganjarane semakin besar. Jadi nek enteng dilakoni niku ya ganjarane. Sekarang ngaji enteng napa abot? Abot alot. Ada yang baru pertama hadir di tempat ini? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah bukan untuk yang terakhir kali. Sekarang sudah ihram. Tadi apa? Ihram niat umroh itu ihni to. Sekarang berarti apa tonya? Tawaf. Tawaf, wah, Mbak Ibu bahasa Inggris. Tawaf start from Hajar al-Aswad, black stone, and circle around Ka'bah counter clockwise. Melawan berapa kali? 7. Sekarang ada berapa hari di dalam Islam? Ada berapa hari dalam kehidupan kita? 7. Senin. Balik lagi ke hari apa? Jadi ada ulama itu memaknai tawaf. Bayangkan, tawaf itu 7 kali. Kita hidup tuh ya cuma 7 hari. Bolak-balik ketemu Senin mening. Kayaknya gue Selasa wingis ketemu Selasa. Apa? Kenapa tawaf?
Pastikan 7 harinya kita itu semuanya itu dalam rangka beribadah. Jadi yang muwer orang tawaf kan fokusnya ke Ka'bah. Yang punya Ka'bah siapa? Jadi maunya orang pulang umroh, pulang haji, kamu beraktivitas dari Senin sampai Selasa itu fokusnya ke siapa? Oh, jadi nilainya tuh ibadah semua. Maka aneh sekali orang sudah haji umroh korupsi. Orang sudah haji umroh kok cari nafkahnya nggak halal. Orang haji umroh kok pakaiannya nggak soli. Ini nggak cocok dengan apa yang kita ambil dari makna tawaf. Tawaf kan 7 kali. Hari kita berapa? Hidup kita cuman itu tok. Sampai kita mati kita tuh cuman muteri Senin tok. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tawaf start from Hajar Aswad. Nah, kemudian nanti akan sampai pada satu rukun Yamani. Rukun itu pojok. Yamani pojok yang menghadap negara Yaman. Hijr Ismail itu dulu bagian dari Ka'bah. Ketika mengalami perluasan, Ka'bah mau dibangun, waktu itu orang Quraisy tidak cukup uang. Sehingga yang melengkung itu tidak masuk dalam Ka'bah, Ka'bah diperpendek. Maka orang tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Nah itu Hajar Aswad. Mulainya Hajar Aswad, muternya berbalik dari, kalau jam kan ke kanan, kalau tawaf ke kiri. Makanya apa yang di samping Ka'bah itu tangan apa? Bahu kiri atau tangan kiri. Begitu sampai rukun Yamani ada doa muqayyad. Doa yang sudah apa? Tapi kalau Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu doanya mutlak. Tapi udah ada yang diikat, jangan baca yang lain. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu membaca doa namanya sapu jagat. Tapi kalau dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani doanya apa? Maka saya sering, ya Allah, putaran pertama berdoa tentang diri sendiri, kedua untuk orang tua, dan seterusnya. Syukur-syukur apal doanya ngagem bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang tentang Hajar Aswad. 1 kan mencium, Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang pertama. 2, nggak bisa mencium, bisa pakai tongkat ini, tempelkan ke Hajar Aswad. Yang dicium apanya? Tongkatnya. Gitu. Ini karena ada alat. Yang ketiga, memberi isyarat tanpa dicium. Karena tangannya ini nggak ngemek. 1 ngemek nopo? 1 ngambung langsung, utawi nopo? Yang kedua pakai apa? Tongkat. Yang dicium apanya? Tongkatnya. Yang ketiga, memberi isyarat tanpa diapakan? Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa orang berdesak-desakan ke Hajar Aswad? Karena ada hadis Hajar Aswad itu besok akan bersaksi di hadapan Allah orang yang pernah menciumnya. Jadi perlu diketahui di sana ada joki Hajar Aswad. Bayar sekian real, nanti digadang-gadang langsung minum Hajar. Dan Aisyah nggak suka. Aku nggak suka campur sama laki-laki. Maka Bu, saya juga kecewa kalau sampai rumah dongengannya alhamdulillah nyong kayak digirit malaikat. Ngapa sih? Ya Allah, nyong kayak pol gampange ngambung Hajar Aswad. Ujuk-ujuk dalannya kayak itu dada riaknya tuh. Ujuk-ujuk dalannya digapakna. Nyong kayak itu kayak diceneng wong pol gedene, ujuk-ujuk bisa apa? Ya Allah, ngasih peng bola-bali. Tapi tekan ngumang glendongi tangguhane. Tekan ngumang mangsane maksudnya Bu, kan ngumah kon sembayang jamaah ora mangkat, aurate ora ditutup, ngaji ora tau dongengane Kang Mekah ngambung Hajar Aswad ora ana hubungane. Kita tuh salah memaknai esensi dari ibadah haji. Alhamdulillah punya kesempatan mencium, tapi bukan itu yang kita arahi sampai kita berdesak. Hukum mencium Hajar Aswad sunnah, berdesakan dengan laki-laki haram. Mosok mau nyari barang sunnah kok sing dilakoni barang, apalagi sampai bayar, itu namanya sudah mendolimi, sudah rumangsa cilik awake, wedok ping pindhone kalah nek karo wong sing sudah. Sama kita memberi isyarat itu Hajar Aswad tuh rekaman, merekam. Kayak wong garung kayak jamaah ceria kayak langsung direkam. Ngenjang ajeng dilaporakan teng Gusti Allah. Rabbana, ya sebenarnya kalau waktunya cukup saya pengen bedah doa ini.
Kenapa doa ini dinamakan doa? Jadi kita tuh nggak yang enteng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin amin. Tapi maknanya doa ini tuh ya Allah, itulah kenapa dipilih oleh Rasulullah dari rukun Yamani ke mana? Karena makna doa ini. Ini namanya Hajar Aswad. Ya Allah, kamu coba dihitung berapa? Ciro lupat menem pitu volu. Jadi Hajar Aswad ini bukan lingkarannya, ini bukan. Bukan pula yang item-item bunter itu bukan, tapi yang butiran jumlahnya 8 itu. Dan itu besarnya sebagaimana butiran kurma. Berarti gede apa cilik? Nek irunge dewek gak ngambung sing barang cilik kayak kurma niku aslinya gampang napa angel? Jadi kita salah memaknai Hajar Aswad itu dikira ini semua lingkaran itu, padahal hanya batu. Dulu itu satu, kemudian pecah-pecah. Ada sebagian ulama yang mengatakan dulu warnanya putih karena itu batu dari surga, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa orang-orang yang mengelilinginya. Niku watu aja maning atine uang, masya Allah. Jadi Hajar Aswad kecil, senes sing gede niku bukan. Itu tempatnya anti peluru, anti congkel, anti bom sudah disetting karena dulu Hajar Aswad dalam sejarah perkembangan itu pernah dicuri. Nah, ini bagian-bagian dari Ka'bah. Hajar Aswad, pintu Ka'bah, multazam, makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Batu yang digunakan untuk berpijak ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Atas izin Allah batu itu bisa naik turun sesuai dengan kehendak Nabi. Makanya banyak yang bawa sapu tangan. Jur lebare digapakna. Ben nopo? Ben sugih. Nggak ada hubungannya. Alhamdulillah yang nyata yang ngubengi makam Ibrahim. Buali musyrik ngalah hajine apa Bu? Nah, maka Ibu mengenal bagian dari Ka'bah Kiswa ini belum ada talang emas, bagian dalam Ka'bah dan seterusnya dan seterusnya. Kita percepat. Nah, wal baitil ma'mur wasaqfil marfu, dan demi Baitul Ma'mur dan demi langit yang jadi ada 2 tempat tawaf di muka bumi ini. Satu di arsy Allah, satu di adapun yang di Syiah, maaf ya, saya tidak masukkan itu dalam kriteria. Jadi kan ada orang yang hajinya nggak ke Mekah tapi ke Karbala gitu. Jadi satu di mana? Arsy. Siapa yang tawaf di arsy? Malaikat. Yang kedua di mana? Ka'bah. Siapa yang tawaf? Jamaah haji. Nah, tadi kan melawan arus jam. Nah, dalam ilmu ilmu fisika, saya nggak bisa yang ahli fisika. Kalau ada aliran listrik yang arahnya itu melawan jarum jam, maka dia akan menghasilkan energi yang larinya tuh ke atas. Jadi sejatinya tawaf itu kita sedang melakukan ibadah supaya larinya kepada siapa? Maka sesungguhnya setiap hari kita dari Senin sampai Senin lagi itu, yang kita lakukan itu kita sedang mencari sesuatu yang bisa kita kirim kemana? Allah, menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita memaknai tawaf. Nah, maka bagai pusaran air, tawaf mengajari kita untuk terus bergerak. Kan gerak terus. Aja mandek menuju titik tujuan hidup yaitu ridha Allah. Kemarin ngaji di 77 fa idza faraghta. Kalau kamu selesai dari pekerjaan satu disuruh apa? Bekerja. Ada perintah istirahat? Tidak. Disuruhnya naik lebar ngaji teng ceria. Istirahatnya itu ketika kita naik mobil, tekan ngumah ngapa-ngapa maning. Sampai itu kita puteri terus ngasai ngumbai, yang itu kita niati dengan bismillah sehingga energinya naik kemana? Jadi tabungan di sisi Allah. Jadi nggak ada perintah istirahat, Bu. Fa idza faraghta fansab. Nek kowe wis rampung saka penggawean siji, bersungguh-sungguhlah, bekerja keraslah dengan pekerjaan yang baik. Contoh lagi, bagaimana kita melihat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan kita itu tulisan Allah loh, Bu. Allah maha niku ilmu cocok
Memang ada yang kebetulan di muka bumi ini, Bu? Gak ada yang kebetulan di dunia ini, Bu. Semuanya diatur oleh Allah, Bu. Kemarin saya pulang ngaji dicurhati temannya Mbak Devi siapa, Bu? Saudara, saya diuji putra saya yang satu laki-laki, jarinya yang tangannya tuh hanya 2. Tapi anaknya tuh ya Allah, kalau ada anak yang mukul, kamu jangan mukul, mau jarinya diambil Allah kayak aku. Udah, Bu. Ibu nggak apa-apa, kamu mau pakai kaos tangan nak? Nggak apa-apa kok, kakak nggak malu kok, gitu, Bu. Ya, maka itulah yang saya ceritakan di mukadimah tadi. Banyak orang yang cacat di dunia tapi akan sempurna di hadapan Allah. Dan banyak orang punya tangan sempurna di dunia tapi dia akan cacat di sisi Allah karena tangannya digunakan untuk berbuat maksiat. Ini, Bu. Sekarang kalimat Muhammad, jerangkongan, Bu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apa ini Ustaz Eva ilmu cocok logi gitu, Bu? Enggak ada cocok logi, adanya semua sudah ditentukan siapa, Bu? Ternyata badan kita tuh harusnya mengingatkan kita kepada Allah, Bu. Mana mungkin kepala yang mewakili huruf mem kita gunakan maker yang jorok-jorok, Bu. Mana mungkin dada yang mewakili huruf H dari nama Nabi Muhammad SAW kita gunakan batin yang mana mungkin maaf, kemaluan, kemudian bagian belakang kita gunakan untuk melakukan perzinaan. Sementara di dalam tulang ini kita belajar itu wakil dari huruf apa, Bu? Mana mungkin kaki yang mewakili huruf da kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh mustahil, Bu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah di dalam diri kita nggak bisa lihat apa keajaiban yang Allah ciptakan dalam diri kita yang mestinya itu menambah iman kita. Tapi dengan santainya kaki digunakan untuk melangkah. Wah, kemarin tuh pengajian saya dengan Ustadz Zihabudin itu umur berapa? Muhammad Al-Fatih itu umur 14 sudah jadi. Oh, saya dari belakang berarti pancen Indonesia ke sukses. Lho Gibran iki enom. Wah, wis dadi napa? Wakil presiden. Berarti pendidikan Indonesia itu memang mana mungkin kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang Saudara Eva bisa-bisa netkan karena ya bisalah. Subhanallah, harakatis shalah bitartib takunu ismu Ahmad. Ternyata sholat juga. Apa ini ilmu cocok logi? Enggak lah. Alif, ha, mem, dal. Ahmad adalah nama lain dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang kebetulan, Bu. Ini kalau mau lebih nih. Ini tuh juga Allah. Jumlah ruas tulang kita berapa? 360. Tanya dokter. Tanya dokter ortopedi. Bagaimana mungkin kalau Rasulullah dibilang penyihir, Rasulullah tahu dari mana kalau jumlah tulang itu 360. 360 tuh kalau lingkaran gimana, Bu? Full kan? Jadi jasad kita itu kayak buletan penuh. Tadi tuh tawaf tuh lo gunakan jasadmu yang ruasnya jumlahnya 300 nek dadi bunderan iku bunder, gunakan untuk semuanya beribadah kepada matanya, jangan gunakan untuk yang lain gitu, Bu. Itu kalau kita mau memaknai, Bu. Tapi kita tuh senangnya kalau lihat nikmat itu mobil, duit, tapi nggak pernah kepikir nikmat kok Allah tuh loh nggak gondrongin bulu hidung kita, Bu. Coba kalau Mbak Devi cantik kayak gini bulu hidungnya gondrong, surah situ, Bu. Ini makom dan ada 2 yang mirip sekali. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu apa-apanya mirip. Salah satunya adalah telapak kakinya Nabi Muhammad dengan telapak kaki Nabi. Ini pernah dicuri, maka itu kacanya makom Ibrahim itu anti peluru, anti bakat dan seterusnya. Nah, setelah selesai tawaf tadi, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama membaca apa? Al-Kafirun, yang kedua membaca Al-Ikhlas. Sholatnya bebas, tidak perlu memaksa di depan multazam tadi sebenarnya. Dan sebenarnya kan setelah itu berdoa, setelah tawaf itu kan berdoa kemudian sholat. Kalau para sahabat tuh doanya dadanya nempel ke Ka'bah, jadi tangannya diangkat, makanya ada orang yang ngelerek Ka'bah itu. Karena sahabat memang begitu doanya. Tapi kan kita tidak memungkinkan, maka sholatnya, doanya itu menjauh supaya kita tidak mengganggu orang apa? Orang tawaf. Nah, kemudian setelah itu kita disunahkan meminum
Wa hal warada fadilat asy-syekh anna fihi syifa, dan apakah ada hadis menjelaskan bahwa di dalamnya itu mengandung unsur penyembuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar. Gak usah dikasih birahmatika juga boleh. Apa buktinya? Lah buktinya doanya Rasulullah. Dengan air zam-zam minta ilmu, berarti air zam-zam marai pinter. Niku mboten dukun, niku tenan. Minta nafian waris konwasian, minum air zam-zam jadi kaya, itu benar. Wasifaan, kesembuhan. Apa bedanya sifaan dengan dak? Jadi kalau Al-Quran dikatakan syifa, zam-zam dikati syifa. Syifa, kan kita kalau doain orang sakit gimana coba? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la. Tapi kalau hadis likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada. Jadi obat di hadis itu pakai dawa, di Quran pakai syifa. Apa bedanya syifa dengan dawa? Dawa itu hanya ngobati fisik. Tapi kalau syifa fisik dan hati. Jadi Bu, kalau tele orang baca Robbanas itu bukan mendoakan sakitnya sembuh tok, tapi hatinya juga. Dahsyatnya doa Rasulullah. Yang namanya obat itu hanya kita konsumsi kalau kita apa? Ibu kalau nggak pusing cari ultraflu, ya enggak. Tapi yang namanya syifa itu Quran, itu madu, bisa kita konsumsi setiap hari. Ya kan? Apa minum madu nunggu sakit? Makanya madu tidak disebut da, tapi disebut apa? Syifa. Al-Quran nggak disebut dawa, tapi Al-Quran disebut apa? Walah, kalau mau membedah fikih doa satu-satu itu dahsyatnya luar biasa. Jadi benar bukan perdukunan, Ibu. Jadi air zam-zam itu sesuai dengan hajat yang meminumnya. Ada orang hajatnya donya, ya Allah muka-muka aku minum zam-zam jadi langsing, ya boleh. Ya Allah muka-muka aku minum zam-zam raine jadi, ya boleh gitu, boleh. Neng opo tekan Mekah doa-doa sing dijaluk mung perkara niki kan ilman nafian, rizkon wasian, wasifaan an kulli da'in wasaqamin. Komplit. Nyuwun apa mawon. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, umrah itu ini to syukur, ihram, niat, tawaf, sa'i, cukur. Sekarang sa'i. Nah. The size area, wes bahasa Inggris, is approximately, ana wong Sawangan pora sing pinter bahasa Inggris kayak konyong diguyu. 0,5 kilometer each round. The total 7 round is less than 3.5 kilometers. Jadi sa'i itu kurang lebih kita berjalan 3,5. Start from Safa, finish di Marwah. Nah ini secara teori. Sekarang kita lihat dari foto Google. Hajar Aswad, Safa, Marwah. Dulu Safa Marwah itu di luar masjid, tapi karena perluasan Safa Marwah menjadi masuk ke dalam masjid. Nah maka itu yang lantai putih ke sana itu juga masih buat sholat. Itu kalau orang carry ke masjid itu sholatnya di pelataran situ. Jadi Bu, Siti Hajar ketika lari-lari cari air itu larinya berapa kilo? 3,5. Pakai kaki atau pakai skuter Bu? Pakai kaki. Ya atau pakai mobil tawaf sekarang Bu? Wes ana skuter, ana mobil golf. Terus Bu, kok suwi-suwi pada nggawa kae? Board apa sing board ngono? Ya pokoknya sing ditempel nang sikil njur melaku dewek. Nah, nanti lama-lama seperti itu. Nah, makanya kemarin dulu dibikin lintasan yang di atas pelataran itu sebelum direnov itu kan ada lintasan itu dulu untuk memperpendek area tawaf, sa'i dan seterusnya. Sa'i tidak bisa diperpendek, tawaf tadi ya Bu. Nah, jadi larinya berapa kilo Bu? 3,5. Dan yang uniknya itu Bu, di Safa nggak ada air, di Marwah, tapi balik lagi ke Safa. Niku nek wong siki yakin tuh nek wong ora waras. Dek wis ngerti nang Safa nang banyu kan balik maning lho. Ibarat kita mau ngaji di Ceria, Rebo teka.
ngajine ke Selasa. Hanya ngerti ning yang pengen teka bae Rebo. Kemis apa meneng? Teka meneng. Karyawan ceria bilang apa? Janjane wong ngerti dina apa? Mbak Devi niku sinten sing nunggu kelambi ireng niku. Aduh, cok mriki Kak ngeyel wae Rebo ya teka Kemis ya. Dia katakan apa, Bu? Keyakinan seorang ibu, Bu. Dia tahu di marwah enggak ada air tapi ada Allah. Dia tahu di sofa enggak ada air tapi ada pemilik air, siapa? Allah. Maka terus dia bolak-balik. Maka saya sering katakan, Bu, ngantar anak kita itu sofa marwah. Ngasai, ngumbai, bolak-balik pemean, keranjang, mesin cuci, pemean, keranjang, mesin cuci, pemean, keranjang. Kemarin lucu banget ya ponakannya Mbak Mega ya. Itu kalau minum itu Bu, gelas itu hanya sekali pakai Bu. Jadi kalau minum itu nggak mau pakai yang lain, jadi harus pakai yang baru. Nah terus saya bilang, nah sing diuji yang kono ya anaknya wong sogeh, anaknya nyong yang kono ya biongane. Gitu. Maunya pokoknya kalau masuk kamar mandi nggak bersih, nggak mau. Harus yang bersih, kering. Terus kalau makanan tuh harus lihat nuangnya. Nggak boleh kena tiupan, nggak boleh kena ababnya orang, nggak boleh kena apa-apa. Saya bilang itu ujiannya orang kaya. Nggak mungkin yang maaf yang cari rezekinya dengan cara apa itu ngerongsok. Nggak mungkin anaknya kayak gitu. Mesti anaknya tukang rongsok itu maem karo tempe enak. Ujiannya sendiri-sendiri Bu. Maka ibunda itu tuh sofa marwah kita nyiapin anak itu sofa marwah Bu. Yang namanya pagi itu saya tak hitung berarti yang gen mawi anak kan gak bilang tahun maning. Siki Sultan lagi setahun ponjol. Berarti leng gak diwawi ibundane gen pinten tahun meleh Bu. Gen gak nyusul adine Bu. Berarti nyong gak sofa marwah kamar mandi gen gak bilang tahun maning Bu. Lah ibu kan mboten ikhlas. Wis karo grundel, mbok mangkok sing gak anak apa angwele. Ya kowe wis ora sofa marwah karena Hajar ketika lari dari sofa ke marwah enggak ada. Prigese nyong wis bolak-balik ora nana. Enggak ada. Jadi kalau kita mau mendapatkan sofa marwah itu lakukan semua aktivitas keseharian kita tuh dengan hati yang napa Bu? Dengan ikhlas. Kalau enggak jadi sofa marwah. Adakah doa khusus? Sebenarnya tidak ada. Nih Bu. Ada yang mengkhususkan ketika lampu hijau itu Rabbighfir warham gitu ada. Sebenarnya doanya tuh mutlak. Sebab begini, kalau jamaah itu kita wajibkan membaca buku panduan yang dari travel haji dan umroh. Sinten sing pun mangkat apal mboten? Yang punya travel sih apa? Sing duwe travel sih bro apal apa ora sebuku kae Bu. Nah, artinya ya doa sendiri. Bayangkan ibu berdoa, doanya nggak hafal, baca Arab nggak lancar, baca Indonesianya nggak segampang kita baca Indonesia kayak gini. Karena kalau baca Arab yang di Indonesia kan itu bacanya sambil apa Bu? Di mana kekhusyuan? Nah, hanya ada beberapa sunnah ketika naik bukit setelah minum air zam-zam tadi boleh minum dalam keadaan berdiri. Kemudian sambil naik sambil membaca Innas Safa wal Marwata min. Bok sing wis haji umrah ping pindho dapal najal. Nah itu ora apal Bu. Nah, maka pentingnya panduan yang praktis. Jadi yang dimuat di buku itu yang mukayat-mukayat aja. Nah, adapun yang mutlak-mutlak enggak usah dimuat di situ. Nah, contohnya tawaf yang mutlak, doanya yang rukun yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana itu dicantumkan. Jadi itu memudahkan jamaah. Seperti yang kita punya di GA itu umrah sendiri, haji sendiri, dan yang dimuat itu hanya doa-doa yang mutlak saja, yang mukayat saja, yang mutlak bebas. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan ketika kita ketika naik ke atas bukit Safa atau Marwah, sebagian orang kalau sudah naik ke atas bukit Safa atau Marwah mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan kedua, dan ini nggak benar. Ketika sa'i berlari-lari, padahal yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah yang lari dari lampu hijau satu ke lampu hijau yang kedua, dan hanya bagi laki-laki. Setiap kali naik baca Inna Safa wal, padahal ini dibaca hanya ketika pertama kali. Nah, dan banyak orang membaca doa di atas sofa Marwah itu madepnya sofa Marwah. Harusnya kalau baca doa madep mana? Madep Ka'bah. Sama ketika ziarah ke Bukit Jabal Rahmah itu dondongo madep Tugu. Dongo niku madep pundi? Ibu ziarah ke kuburan doanya jangan madep kejeng. Doanya madep mana?
madhep kiblat. Sing payah lagi, happy birthday to you, we're now in the zoo gitu Bu. Kemudian lilinnya dinyalakan, terus anak kita disuruh apa? Make a wish. Itu depannya apa? Lelen. Kaum penyembah api jenenge napa? Majusi. Janjane ibu tiru sinten? Nek bantuku kek ora semang ngenteni ulang tahun. Deke pengen kek, pengen neo lelen. Njo tak tukok kena. Demu, dorep namening gentenan Khalifah. Sultan. Gitu. Lah kan melas temen mamkek ngenteni tahun pisan leh kenyang ya emak. Terus mam coklat ngenteni sasi gerinyuan wayang belikan coklat gitu apa ngenteni setahun. Ampun dongan ngarep geni ampun tanggung-tanggung ngesuk nek mengpawon desa ana pawon kae langsung nopo. Dewek niku seneng banget plagiat. Apa-apa ditiru, budaya yang tidak islami kita tiru. Mau diganti milad Said, milad Mubarak, milad Umrik Mubarak, tetap artinya sama. Mong diganti bahasa Arab. Bayah kono. Mulane aja milu sosmete Mbak Eva. Langsung pergi unfriend. Nyong jor keton kok, gini yok man. Saya tuh karena cinta. Tapi walaupun masih kayak gitu saya nggak nyengiting enggak kok. Jangankan yang cuman kayak gitu, yang wudo aja tetap I love you pokoknya. Sa'i adalah perjalanan napak tilas seorang ibu bernama Hajar yang terus berjuang menjemput karunia keyakinan dan pencipta dadi Hajar purun Bu. Jangan meminta takdirnya orang lain. Kita itu sudah ditakdirkan dengan takdir yang berarti habis, tinggal cukur. Nah, sebenarnya bukan cukurnya itu, tapi tahallul. Yang tadinya haram jadi halal. Makanya tahallala ya tahallalu. Sing maune ora oleh karo suamine dadi oleh. Sing waune mboten pareng ngagem parfum dadi boleh. Yang tadinya enggak boleh ini jadi boleh. Jadi tahallala. Tandanya tahallul dengan mencukur. 10 real. Nah, terus ada keyakinan yang nyokor kudu yang sudah kula mboten bisa menerima niku. Njur sing wis dicokor sing nyokor sinten? Sintenmu. Jadi ini enggak ada kayak gitu. Jadi suami nyokor rambutnya istri kalau enggak langsung mau ke itu menggugurkan di situ masjid, dicokor sebentar, setelah itu pergi ke barbar kemudian digundul. Nah, jangan istri motongin rambut suami orang atau suami ibu karena ada jamaah tidak bawa suami ya terus dipotongkan. Ampun, nggih. Nah, meyakini ada sholat sunnah ihram. Itu ndak nggih. Ibadah paling utama di Masjidil Haram adalah tawaf. Setelah selesai ihram ngopo to nek nang masjid paling utama melakukan apa? Ini pun para ulama dibahas. Nek agi sesek-seseke aja meksa. Sudah duduk, beri kesempatan orang yang belum tawaf. Tapi kalau saya justru lebih senang tawaf itu di paling atas. Walaupun jaraknya karena bagi saya lebih khusyuk. Tidak gitu, tidak nyingkir-nyingkiran, tapi setiap jalan itu dinikmati. Dek leren sembayang ya lerenku terus maning. Ada yang mau nang dhuwur kesuwen. Kalau saya memaknai kesuwen itu lebih apa Bu? Karena doanya itu bisa daripada langsung. Walaupun saya dengan Bu Ayu itu pernah nyoba ke circle sampai ke apa itu namanya Hijar Ismail ya teh, gandengan gini, wah tenaganya ternyata wah pokoknya kayak gitu. Enggak lah, cuman kayak apa sih rasanya masuk ke dalam lautan manusia. Ternyata kayak gitu. Maka lebih enak itu di pintu khusus masuk Masjidil Haram. Memang Rasulullah itu ketika masuk ke Masjidil Haram tuh lewat pintu Babus Salam. Tapi kan kita hotelnya nggak mesti ke situ. Jadi kita masuk lewat pintu mana saja. Maaf, ini umroh berkali-kali, ini butuh penjelasan nggih. Kita butuh satu pertemuan lagi tentang orang yang kalau sekali safar itu kemudian ngumrohin buleknya, ngumrohin simbahnya, ngumrohin siapa-siapa. Ini kita butuh pertemuan. Doa khusus saat tawaf
dan hati-hati berbuat syirik. Saya paling suka cari peta. Setelah cari peta saya kelilingi. Pintu ini di mana ya? Pintu ini di mana ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa sejarahnya? WC. Ingat jangan janjian di WC. Janjiannya di toko emas. Nah itu. Jam berapa ini Mbak Devi? Prepon, ajeng rampung napa tak tambahi didik malih? Sing arep kondur dhemen ora apa-apa merana. Nah. Sing arep kondur dhemen ora apa-apa merana. Nah, Bu. Ini dulu aja. Tak buka langsung 2. Ini kan Ustazah Eva belum cerita bagian-bagian dari tiang-tiang di Masjid Nabawi. Ya kan? Ini hajinya wanita dulu sebentar. Ini cepat karena secara umum sebenarnya udah. Jadi panggilan haji dan umroh itu untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang gini, ada pendapat yang mengatakan perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Maka ada teman-teman kita walaupun punya kemampuan karena baru sendiri nggak mau kecuali dengan suaminya. Itu baik. Tetapi MUI kemudian sebenarnya kemahraman ini ilatnya itu adalah bahaya. Jadi wong wadon biyen nek metu kudu karo mahrame karena di tengah ada begal, ada laki-laki jahat yang mungkin menggoda. Tapi sekarang kalau ikut travelnya Mbak Elena itu dari Wonosobo sudah dikawal. Gitu. Di dalam mobil ora kon ngebis dewek, ora kon nunggang motor mabur dewek, ora kon luru hotel. Artinya keamanan itu sudah terjamin. Dan kalau saya pergi sendiri, ada teman saya sama suaminya, saya bisa ngintil teman saya itu. Maka si laki-laki itu menjadi bagian dari mengamankan kita, walaupun bukan apa? Mahram. Nah, sekali lagi ini perdebatan panjang. Monggo keyakinan ibu-ibu, saya mengikuti yang boleh saja perempuan berhaji sendiri, apalagi sudah janda sama anaknya nggak bisa penggabungan semaunya sendiri nyongpan mangkat karo anake kakange, asalkan perjalanan itu aman. Namun ketika umroh, saya menyarankan umroh itu kan ada yang mengatakan sunnah. Jangan sampai ibu berangkat sendiri sementara suaminya tidak ridho. Niku jenenge kualik. Suwargane ditinggal malah luru apa. Jadi kalau yang mau berangkat sendiri coba bersabar gini, nabung lagi dikit supaya bisa berangkat berdua. Kayaknya doa sendiri dengan doa berdua tuh rasanya beda. Jadi ini cuman 2 tangan, kalau berangkat bareng jadi itu keren banget. Maka ada seorang ibu, saya mau umroh tapi suami saya nggak boleh. Jenengan kan disayang bojone karena gelem ya. Kowe berarti jenengan arep dine rezeki karo Gusti Allah, nek mangkat aja dewek, mangkat wong pinten? Wong kali. Ada yang sampai suaminya curhat mangkel gara-gara bojone ngeweyel jaluk umrah, sementara suaminya tidak. Ini jadi wanita jangan kebolak-balik kayak gini. Nah, ini hanya detail saja. Kemudian obat penunda haid. Umroh sudah tahu karena waktunya terbatas, maka silahkan. Tapi kalau haji kita butuh belajar lagi. Jadi kalau saya haji lebih baik tidak. Gitu. Karena kita ini kan selama hidup nggak pernah minum. Barunya mau berangkat haji baru minum, hormonnya belum apa Bu? Akhirnya kebanyakan yang minum obat itu di sana malah stres. Metu pora ya, metu pora. Gelisah itulah yang akan membuat siklus dalam tubuh kita jadi apa? Banyak yang jebol. Kalau jebol, Ustazah, nah wingili istak mana sih kon usah minum Kak? Jangan orang jawab kayak kue. Oh iya, orang jawab di mana sih kan usah minum? Enggak, saya tetap jawab tenang, enggak apa-apa, begini dihitung dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini juga pakaian yang begitulah pokoknya lah. Ini juga ya pokoknya kalau di perjalanan tuh yang khusyuk gitu loh. Enggak yang kayaknya ana sing moto, ana sing lagi bermacam-macam gitu ya. Nah ini handsock ini. Nah jadi ini menutup telapak tangan gitu. Jadi pakai yang biasa saja, yang sampai ke lengan, tidak. Nah ini cuman punggungnya tok misalnya, tidak menutup yang lengan. Nah kemudian saat umroh tadi pertama itu 3 putaran pertama laki-laki itu harus romyul kecil, namanya lari kecil. Tidak dengan perempuan. Dan itu hanya pada kali tawaf pertama kali.
Jadi ketika kita baru datang ke Mekah, baru pertama-tamanya tawaf, itu 3 putaran pertama laki-laki disunahkan untuk tidak dengan perempuan. Itu sunnah yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang melakukan umroh. Dia tidak melakukan ittiba. Jadi hanya 3 putaran tok, sisa 4-4-nya tidak. Dan banyak laki-laki yang ketika sholat itu kainnya masih diselempangkan. Nah, sebenarnya setelah 3 kali ittiba itu kain itu boleh kita telungkupkan. Dan kalau sholat itu tidak mereng, kainnya itu sudah sudah ditelungkupkan. Jadi mereng itu ketika tawaf tadi. Begitu sholat itu kain sudah boleh ditelungkupkan. Nah itu tentang ittiba. Nah kemudian hukum wanita mengusap. Nah kita belajar wudhu di tempat umum, wudhu menggunakan spray, kemudian wudhu menggunakan tayamum menggunakan debu tayamum yang dijual di pasaran. Jadi udah dijual itu karena ada yang meyakini di pesawat tidak ada debu. Malah ini mana segajinya berkali-kali pertemuan. Ini saya nggak kenal ini siapa ini. Gitu. Cuman saya hanya mau mencontohkan ya Allah, yang ngono neng aja ngono ngeten gitu. Nah, ini tentang ngaji wanita dikit. Kalau mau detail pokoknya private pokoknya. Semoga Allah mendatangkan kefahaman, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi semangat nyong pokoke insya Allah bisa tindak haji dan umrah. Dah mulai nabung, dah mulai menyisihkan. Masya Allah. Astaghfirullah li walakum. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.